Tanggapan penasihat hukum AG pelaku penganiayaan terhadap David terkait penahanan kliennya. Memang pada faktanya dan memang ada di chatnya langsung dari Dendi kepada kepada AG ini. Jadi itu adalah bukti kunci bisa kita bilang ya, adanya narasi bahwa adik saya David ini turun dari rumah karena ada 20 menit jeda ya. Ketika tiga orang ini sampai pada TKP, ada 20 menit adik saya David itu tidak mau turun. Nah, selama percakapan itu yang kemarin narasinya diancam, adik saya David ini tidak mau turun karena ancaman. Itu tidak takut ancaman. Adik saya itu tidak takut, tapi dia turun itu karena dibujuk langsung melalui voice note oleh Dendi. Nah, inilah jahatnya Dendi ini juga. Dia jahat, dia manipulatif. Karena apa? Ketika kejadian di Polsek, pas kami belum masuk, apa yang dia ucapkan melalui WA adalah tolong hapus VN tadi. Ada 3 kalimat di VN itu, dan percakapan terakhir, percakapan VN terakhir yang dikirimkan oleh, ada 3, saya ulang kembali, ada 3. Ini Dendi, tolong hargain waktu kita dong, gitu kan. Yang kedua, ini negara hukum, gua nggak bakal ngapa-ngapain lu kok. Yang ketiga, yang membuat adik saya David itu turun, ketika Dendi dengan mulutnya langsung melalui VN mengatakan, memang HP-nya digunakan HP dari klien kami, tapi itu suara langsung VN voice note dari Dendi yang mengatakan 10 menit aja kok, gua nggak bakal ngapa-ngapain lu. Jawaban terakhir dari adik saya David kepada klien kami, oh oke, ya udah 10 menit ya, gitu. Itu percakapan terakhir, Mas. Jadi itulah yang disuruh ketika kami belum mas. Ini Dendi ini menyuruh ya, Mas, melalui WA, tolong hapus VN tadi. Saya tidak ngerti kenapa dia ini, tapi di situ kita lihat dia jahat, mau melemparkan semua kesalahan itu kepada klien kami. Dan makanya kami tim PH ini sangat berdoa dengan tulus agar adik saya sembuh, karena berbahaya nanti ketika mereka masih bohong, ketika Dendi masih bohong dan adik saya udah sadar diri. Bayangkan dia udah brutal seperti itu dan dia masih mencoba bohong. Ketika nanti adik saya David sembuh, pas proses pengadilan dan mengkonfirm dia turun karena voice note itu, seberapa jahatnya itu. Kemarin kan masih mau menyangkal-nyangkal, tapi bayangkan itu ada voice note-nya yang harus ditarik ya di lab ini ya, forensik ya harusnya. Kita nggak ngomong hanya berdasarkan narasi atau karangan gitu, Mas. Oke, ini informasi terakhir yang disampaikan oleh Pak Nahar ya, sangat harus hati-hati menggunakan nurani ya dalam perkara anak ini. Kemungkinan besar apa yang disampaikan oleh penyidik akan dilakukan oleh orang Praga ya, berdasarkan nanti bertindak berdasarkan BAP yang disampaikan oleh klien kami. Karena tadi juga saya sampaikan ya, ini mohon maaf banget nih, tapi tadi udah disampaikan Pak Nahar ya, kejadian kemarin itu tidak tahu ya apakah itu normal buat kita ya, Mas. Apakah kita harus mengerumuni, menutup jalan, memfoto langsung seperti itu, apakah itu SOP media, Mas? Saya juga agak bingung ya, tidak mau menyalahkan atau seperti, tapi coba kita tanyakan masing-masing ya. Karena seperti 15 tahun ini, apakah harus kita foto semua, kita tutup jalannya ke mobil ya, foto sedemikian rupa, apakah ini etika kita di media seperti apa? Agak bingung ya, Mas ya. Ini apakah kita mentolerir hal-hal seperti ini? Apakah ini budaya bangsa kita? Saya nggak bilang itu tapi coba kita tanyakan kembali lagi gitu ya. Mau kita ajarkan untuk bernegara. Dari awal ini sudah kita terangkan ya kepada keluarga kemungkinan yang bakal ada ke depan, salah satunya adanya kemungkinan penahanan ini. Nah, dari keluarga, karena dari awal juga semangatnya adalah keadilan bagi adik saya David. Jadi apapun keputusan dari kepolisian, baik dari kemarin dari jajaran Kapolres Jakarta Selatan sampai sekarang di Polda, kita sangat terbuka dan juga kita melihat
semua tim di sini menggunakan hati nurani. Apapun yang kemarin diputuskan oleh institusi Polri, kita sangat menghargainya, dan keluarga juga menghargai hal tersebut terkait, dan kita juga dan kita juga transparan ikut dari proses ini, meskipun dari undang-undang sistem peradilan anak ya, penahanan ini kan sebenarnya upaya terakhir lah, bisa disebut ini adalah upaya terakhir. Juga sebenarnya ini ada debatable juga, memang kita juga ada celah-celah yang bisa kita gunakan untuk tidak dilakukan tapi karena spirit kita itu bagaimana kepastian hukum, keadilan bagi adik saya David ini terpenuhi. Kalau memang untuk kepentingan penyidikan diperlukan penahanan ini, ya kita ikut, karena ya spiritnya memang kita keadilan untuk bagi adik saya David gitu, dan keluarga juga seperti itu, dan menerima secara lapang dada keputusan dari institusi Polri kemarin, dari jajarannya Pak Kapolda gitu. Kalau langkah hukum pembelaan kita, Mas, dari awal itu kita ini kita juga mengedepankan mengajari anak ini dari awal. Kita masuknya di Polres, yang mana juga sempat di Polsek itu AG ini sempat diarahkan oleh Dendi untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar gitu. Makanya ketika kita masuk ke Polres, semangat kita ini adalah mengungkapkan semua peristiwa secara transparan dan objektif. Langkah hukum yang kita lakukan ke depan sebenarnya sangat simpel. Kita transparan, objektif, kita buka semua apapun kejadiannya itu. Dan di sini juga kan memang sudah ada CCTV, chat dan segala macam. Ya kita ini juga dari awal di Polres ya karena ini anak ini kan kita lihat karena dia nggak expect kejadian seperti itu, jadi kita coba ingat-ingat kembali, dan ketika ini juga memberikan BAP, kita dari pihak penyidik juga memberikan kesempatan untuk melihat, cek kembali, mengingat kembali peristiwa itu, jadi bisa diceritakan seterbuka, transparan, dan seobjektif, jangan ditutupi apapun. Langkah hukum ke depannya akan kita lakukan seperti itu, karena juga hak-haknya kita letakkan semua fakta pada tempatnya gitu. Itu langkah yang sudah dan akan kita lakukan.